pada Kutim Pak. Cuma kita konsen kita kada pengembangan, makanya kan kami dengan pihak Kutim itu di 2015 kayak apa kalau kita melepas harus ada pengembangan. Nah, dengan adanya pengembangan tadi itu alhamdulillah jalannya terbuka semua. Hampir 100 hektar lahannya. Jadi yang disiapkan untuk benih itu dia 12.000 rumpun kan. Khusus untuk perbenihan. Nah, kan kita punya teknologi kan sekarang, teknologinya cara pakai kultur jaringan tapi kita sistem pemotongan tunas. Nah, jadi muncul anakan di situ. Banyak anakan, jadi kada pakai kultur tapi untuk memenuhi kebutuhan di Kaltim. Tapi kalau jumlahnya sampai jutaan kultur jaringan. Tapi kalau kita potong tunas tuh nanti dia memancing dari aman aja kan? Saya kena infeksi apa gitu? enggak aman ya. Karena kan pisang gerecek ini sebenarnya pisang, dan kita nanti keunggulannya pisang gerecek ini tahan lama dulu penyakit kan. Itu kita eksplorasi, kita uji kandungan gizinya, ternyata kandungan gulanya itu tinggi Kak. Nah, habis itu dia memiliki banyak keunggulannya dibandingkan pisang kepok yang sudah dilepas dari Sulawesi kan. Akhirnya kita daftarkan, habis didaftarkan keluar tanda daftarnya jadi varietas unggul. Kemana-mana kita ekspor melalui pameran, kita bawa pisangnya ke pameran, orang ngerasai kan, wah enak pisang ini kan. Nah kemudian bentuk olahannya diolah lagi oleh Kutim tuh konsepnya pengolahan. Nah, akhirnya sana sini kita sampaikan, sampaikan ke kementerian itu pisang Kutim sudah dilepas, bagaimana kondisinya, kita bawa sampelnya ke Jakarta. Ternyata disetujui pengembangan pisang untuk seluruh Indonesia. Kalau bisa rekomnya adalah pisang gerecek gitu. Itu yang mahal Kak. Rekomendasinya itu. Akhirnya Jawa, Sumatera, Sulawesi ngembangkan pisang gerecek. Sama dengan kita misalnya kayak sekarang ini kan kelengkeng sama apokat kan dari luar tuh. Kenapa? Karena itu tadi rekomnya kementerian yang ada itu. Kelengkeng adanya di Jawa Tengah, apokat adanya di Jawa Majalengka kan. Itu yang dikembangkan. Kenapa? Karena kita nggak punya. Tapi kalau kita punya kearifan lokal kita bisa nolak. Kita ngembangkan apa pisang muka, misalnya apa itu. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian untuk schedule yang besok harinya seperti apa, dan terkhusus kepada Pak Rahman BPSP, beliau ini juga luar biasa mensupport kami Pak. Nah ini info Pak Rahman ini sebelumnya mudah-mudahan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian ya Pak ya, Bapak DRS Haji Muhammad Jarham MSI. 50-an ya, 1.250-an ton yang sudah diekspor. 2023 itu 2000 kurang lebih 2.500-an yang diekspor dalam bentuk pisang segar. Nah, di 2023 kemarin itu kita ada kerjasama dengan Indexin sehingga keluarlah produk namanya Kalbana sama Fruity Box. Kalbana sama Fruity Box ini memang menyasar pasar Eropa karena orang Eropa itu tidak menyukai rasa-rasa yang terlalu ada gula, ada garam dan semuanya. Mereka benar-benar menyukai rasa yang pure dari buah-buahan tropis. Nah, Kalbana sama Fruity Box itu pisang yang dihilangkan kadar airnya. Yang satunya dalam bentuk chips, yang Fruity Box, yang Kalbananya itu masih 2025 walaupun terlambat kan.
Lambat kenapa? Yang pertama itu beliau mau habis masa jabatannya ya. Oleh 27 September sudah mulai check out semua kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, jadi malam ini terpaksa saya wakilkan kepada sekretaris Ibu. Karena sebelumnya saya izin dulu berhadap kepada beliau. Saya sampaikan, Pak, saya besok membawa teman-teman ya, dari pertanian, kemudian juga dari kelompok taninya dan tenaga ahli yang saya bawa dalam rangka pengembangan desa Lokuban. Kemudian Pak Kepala Bidang, Pak Yudi, kemarin terakhir saya ketemu beliau di Hotel Victoria waktu pelatihan UMKM. Oh iya. Cuman karena malam mungkin jadi lupa dengan saya. Jadi betul kata Pak Yudi tadi, Pak Rahman itu memang sebagai inisiator kami lah untuk pengembangan tanaman pisang. Jadi ada juga saya menyatu sedikit Pak, belajarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Berhubung anggarannya kami. Pertanian dirusak itu yang memaksakan keinginannya untuk dilaksanakan di daerah. Beda kasus, beda masalah, beda tempat, beda iklim, ini yang jadi permasalahan. Nah, untuk kedepannya kearifan lokal itulah yang harus menjadi brand kita. Seperti Kutai Timur, Pak. Di 2015 Pak Yudi kita mencoba eksplorasi dengan Pak Momo dengan teman pisang gelecek itu di 2015, Pak. Nah, pisang gelecek ini adalah pisang hasil akibat daripada serangan layu fusarium dan layu bakteri di tempatnya Pak Limpin waktu itu di Golok itu pisang yang ada di Kutim di waktu itu semua terserang hama penyakit layu fusarium dan layu bakteri. Ternyata ada satu generasi baru yang tumbuh yang dia itu akhirnya menghasilkan dan tidak terkena penyakit. Inilah awal muasal daripada pisang gelecek tadi itu. Karena kami melihat ada keunggulan daripada kearifan lokal tadi itu, akhirnya kita daftarkan menjadi varietas unggul. Jadi apa yang dilakukan oleh Samarinda ini Pak Yudi, saat ini kami sedang melakukan eksplorasi pisang mungkal, Pak. Jenis kayen atau queen, Pak. Saya bilang jenis kayen. Jadi besar madu. Kalau begitu, Pak, itu di mana tempatnya? Saya bilang di Kuting. Nah, dia kemungkinan, Pak, itu juga akan membutuhkan benih kita kalau sudah dilepas menjadi varietas unggul. Jadi permasalahan daerah itu punya keunggulan tapi tidak didaftarkan, tidak dilepas menjadi varietas unggul sehingga tidak dikenal dan tidak bisa dibeli oleh dana pemerintah. Jadi seberapa besar pun kita punya dana, kalau ada keunggulan lokal belum didaftarkan, belum dilepas menjadi varietas unggul, dia tidak akan bisa dibeli oleh pemerintah. Ini pintunya, Pak. Makanya kenapa pisang mungkal itu harus melalui sebuah proses supaya bisa mendapatkan brand tadi itu SK Kementerian Pertanian sehingga nanti bisa dibeli oleh pemerintah benihnya. Ini sekedar info Pak Yudi, itu kemarin Sulawesi Selatan itu perlu 7 juta rumpun pisang gelecek. 7 juta, Pak. Itu PJ gubernurnya tuh. PJ gubernurnya. Mulai dari kepadatan pisangnya, besarnya, yang terpenting adalah jumlah sisirnya. Itu pasti akan akan berbeda dengan kita seperti itu. Tapi nanti Pak Kadis dan yang lainnya akan banyak dapat tantangan pada saat di lapangan. Pada saat kita melakukan itu, ya mohon maaf dari kelompok tadi, PPL dan sebagainya, kadang-kadang begitu kita pertama oke. Tapi nanti. Jadi kami di sana potensinya tanaman pisang, khususnya pisang semua itu Pak sekitar 25 sampai 30 hektaran di sana tuh. 20-an. 25. 50-an. 50 hektaran Pak di sana. Kalau plakat kami nanti pisangnya aja, Pak. Putih kok. Nanti saya sampai ke Pak Wali nanti. Ya. Dari sini Mas. Iya. Amblas Pak waktu saya ke lapangan. Nah jadi akhirnya saya bilang ke Kas bahwa tuker yang double biar nggak amblas, metik tapi double.
Iya. Iya. Kalau yang Fortuner baru ini kan tinggi ya Pak ya, tinggi. Nah itu masih amblas Pak. Kalau jadi kemarin beliau kau bungkus kan, cuma Iya. kita lapangan itu agak rendah, semi-semi kan. Oh iya. Lumayan. Jadi kami ini sewanya ketrek Pak. Sama. Oh sama ya. Nah, jadi kalau nah ini kan kita bisa dapat, saya dapat yang baru lagi. Misalkan tahun depan saya pengen ganti lagi dapat baru lagi. Cuma kalau baru itu kan baru. Saya tidak suka pakai, saya malah suka kemarin harus ganti yang mobil memang daripada saya mengganggu yang kayak gini operasional, karena teman-teman bidang kan mobilnya ras. Nah yang operasionalnya hanya 2, daripada saya mengganggu. Kalau ke lapangan lebih baik saya ya mobil aja sekalinya. Iya. Iya, iya Pak. Saya mincang double kan. Jangan. Masa orang Ya pertanian lu gak usah biasa buka aja. juga nggak apa-apa. Kayak lagi. Artinya bisa hilang hidup. Masuk akal. Bibir rusak. Lagi apa dah? Sama ulang orang yang bahaya gitu. Oh yang main dak. Jurusan gue penggelan itu. Kok nggak diingat nanya? Iya Pak. Itu lah cadangannya no, Pak Ardian. Ada kades, ada. Ya, empat aja Pak Ardian, BPP Park sini ya. Ini kan untuk benihnya, bibitnya pisang ini ada yang dari Bonggol, ada yang dari anakan pedang, ada yang dari kultur jaringan. Nah kalau ini dari anakan pedang, ini dari anakan yang tingginya mungkin segini diambil, pedang dipotong. Kalau yang dari Bonggol biasanya tanamannya yang lebih tua, dia Bonggol aja sampai segini aja potongannya. Secara visual bedakannya di mana Pak Sudi? Ini aja. Gitu aja. Ya, kalau bonggol ini lebih besar. Lebih kayak piring lah. Oh, itu. Nah, kemudian dalam sistem perdagangannya Pak Haji ini ada 2. Ada yang mungkin kalau ada pemerintah ngadakan, ada yang mau pakai polybag, bisa. Kalau langsung ini tanam, tangguh juga nih. Jadi ada plus minusnya. Kalau pakai itu kekurangannya pengangkutan. Dalam satu truk paling 1.000. Kalau yang ini satu truk bisa 4.000. Terus lamanya di penumpukan ini berapa lama? Sampai 12 hari udah Bapak. Ya. Tapi akan lebih bagus begitu sudah dicongkel, langsung biasanya sebelum tanam itu kita rendam di trichoderma dulu. Oh, supaya tanda HP sama penyakitnya. Sama penyakit. Nah, kalau ini biar ininya hancur, tumbuh masih. Mana Pak Haji? Bonggol sudah panen bisa di Pendapatan masyarakat. Nomor 6 tahun 2012. Pakai katalog. Tapi kan tawar. Tidak menyebabkan itu menjadi pisau semua.
Iya, nanti anaknya akan tumbuh muncul yang tahan. Jadi dibiarkan aja tuh dan muncul lagi generasi baru yang tahan. Dulu Pak Haji, ini aja dulu, nanti aja tanda tangannya. Ya. Karena pada saat itu memang kan fusarium dengan layu bakteri itu Bagus-bagus aja gitu. Dulu kan ada arahan, jangan ditebang. Karena kami bukan tebang, ada arahan juga dikasih polikotor apa? Ya. Iya. Di pohonnya itu Pak, dibolongi. Saya pernah juga garam. Nah, cuma saya sama istri saya itu kan yang rajin istri saya ke kebun, karena kebunnya bukan satu Pak ya, rajin ke situ yang sertifikasi itu, rajin nebang. Jadi kadang-kadang orang kan baru satu daunnya ketahuan tuh Pak, oh ini kena nanti, ini sudah kita tebang. Jadi mereka tidak, kalau bahasa saya itu memutus rantai lah, yang berkembang di situ. Kami tarik itu dari dijauhkan dari pohonnya, sudah itu. Dibakar dari orang itu? Hah? Tarik aja. Biasanya dibakar biasanya. Ada juga dibakar Pak. Sekarang dulu kami bakar. Sekarang Nah, karena kalau hampir tidak ada sudah. kalau berdasarkan GAP kan tidak mungkin Pak dibakar. Kalau berdasarkan teknisnya, nah ini yang saya bilang ada kearifan lokalnya. Gitu. Terus kalau kita berdasarkan teori hama penyakit, kalau dengan POPT kan kita tidak boleh kan nebang Pak. Ya, dilarang. Karena begitu kita tebang, kalau dia layu fusarium itu kan jamur, sporanya itu terbang lewat angin atau bekas parang ini. Nah tapi kita tidak bisa juga pakai 100% itu. Kadang petani-petani lebih paham tentang itu. Makanya memang Bapak-bapak dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Samarinda dengan Pak Rahman mau mencari referensi Pak. Nah Pak Darham ini Pak Kadis. Nah jadi Pak Nawir ini di depan. Di sini Pak tadi fokusnya ini awal-awal pohon induk kita pembentukan pertama dengan BPSP itu di sini. Nah waktu kami masuk ada sawit yang kita lewati dulu masih kecil. Cabut Pak Nawir. Rupanya beliau ini masih belum yakin. Sampai waktu mau dijadikan penangkar pun masih belum yakin. Nah, begitu sekarang baru tahu. kita uji 2 varietas dengan pisang raja ya Pak Nawir ya. Nah, pisang raja. Nah kemudian ada C1, ada C2, ada C0. Jadi kalau C0 itu dia tidak diperlakukan, dia tumbuh besar gitu. Nanti kalau ada C0 itu tidak ada perlakuan. Kalau C1 itu dia ditebang gini Pak, ditebang atas. Ada contohnya yang sana tuh, yang pojok sana. Nah ditebang di atas, dia akan muncul tunas baru lagi tapi di atas situ. Oke. Berapa tinggi dari tanah kira Pak? Maksud di atas berapa? 30. Nah, pokoknya yang penting dia ditebang di atas inilah. Oh ya. Belum kena yang Belum kena batang bawah. Nah, kalau C2 ini artinya dia tebang di bonggolnya Pak sehingga Bonggol. Oh ya. tidak memberi kesempatan dia untuk hidup. Sehingga dia membuat merangsang anakan yang ada di situ untuk tumbuh. Nah, ini sebenarnya Pak, sebulan ini sudah harus diambil, cuma kami karena keterlambatan waktu ya Pak Nawir. Karena kalau ini diambil nanti akan muncul lagi Pak. Banyak lagi muncul kalau Ini diambil. muncul. Ini karena tidak kami ambil, akhirnya besar. Harusnya kemarin ya Pak Nawir sebulan sudah kita ambilin. Cuma karena sibuk kegiatan, ini molor sampai 1,5 bulan nih Pak. Kalau Mulai ditebang dari berapa awal. lama Pak dipelihara baru bisa kita ambil duitnya? Kan potong dari itu. Sebenarnya Ini 1 berapa? Sebulan? Sebulan setengah nih. Itu yang pasti yang itu tuh. Sebenarnya Ini ini kayak kecil gini. lagi, itu yang kecil. Nah, ini kayak gini diambilin. Jadi waktu 1 bulan itu sudah diambilin. Nah ini kan yang kecil. Ini berapa umur Pak? Kalau itu baru Pak, makanya Baru, kan oh, setelah. Kalau ini ada sebulan lebih. Ini yang lebih sebulan. Ini. Ini kalau kita ambil, ini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita ambil lagi, nanti akan tumbuh lagi di situ banyak. Kita ambil lagi 1 bulan, 3 bulan itu sudah tumbuh nih. Motongnya ini sudah berbuah nggak belum? Belum berbuah. Bagusnya belum. Kalau berbuah bisa juga. Kalau belum berbuah, Apa bedanya? lebih dia banyak anaknya daripada karena itu Sudah kan berbuah, hitungannya sudah. sudah mati kalau sudah Nah berbuah. itu mungkin persepsinya Pak PPL itu ada
mitos dalam tanda kutip. Biasanya kalau diambil anakannya tuh harus sudah berbuah. Anaknya diambil mamanya kan. Tapi selama ini Pak, kita di sini nggak berbuah pun kita ambil anakannya jadi. Lebih bagus kan? Lebih bagus, Pak. Lebih bagus. Kalau belum berbuah artinya dia belum. Kalau yang berbuah itu mungkin bonggol Pak, ya lebih besar pasti bonggolnya. Bonggolnya Buahnya kan masih bisa dijual maksudnya kan Pak. Sayang kan dia. Maksudnya gitu. Ternyata yang belum berbuah malah hasilnya lebih banyak, anaknya kan malah lebih menguntungkan. Jadi sama juga dengan tanaman buah ya Pak, misalnya durian. Kan ada asumsi kalau dia belum berbuah belum bisa jadi benih. Tapi kalau dia sudah asal usulnya jelas, dia itu adalah memang varietas unggul, labelnya jelas. Maka walaupun tidak menunggu berbuah, kita ambil entrisnya itu sudah mewakili. Artinya sama persis dengan induknya. Begitu pisang. Pisang ini kan kita pertama kan rumpun induk populasi namanya. Nah, kita ambil kemudian kita buat buah nanti. Berarti kan ini diambil dari pohon yang sudah berbuah kan. Sehingga walaupun ini tidak berbuah, kita ambil dia akan sama persis seperti itu. Itu jadi asumsi yang katanya kalau nunggu harus berbuah diambil benihnya itu bisa kita bantah secara ilmiah. Nah itu bisa Pak, artinya mitos yang tadi ini Terbantahkan. Nah di sana pun di luar Umbar pun Masih begitu. Masih begitu. Buah dulu ya. Nah, jadi mungkin kapan-kapan bisa ke sana untuk membantah mitos itu. Ini perlakuan ini kami tanpa pemupukan ya Pak ya. Kami tanpa perlu memberikan Hanya perlakuan pemotongannya aja. Seandainya ini dikasih oleh penawir kompos Pak, itu akan memancing tunas yang muncul. Kenapa? Karena ada unsur hara yang ada di situ yang untuk perakaranya muncul. Nah ini kita tanpa perlakuan tadi ini sudah hitung banyak nih. Sebenarnya makanya tuh kita sebenarnya telat melakukan pengamatan karena adanya waktu. Nah ini sebulan setengah sudah harusnya 1 bulan diambil sehingga muncul lagi tunas baru nih. Jadi 3 bulan itu bisa menghasilkan sekitar 50 tunas. 3 kali periode. Itu Pak satu periode tuh. Nah itu tuh contoh. itu contoh lagi itu. 1 bulan setengah Pak ya. Sama bersamaan nih. Selisih 2 hari Kak. Belakangan itu 20 ya. Berapa itu Pak? Itu rumpun awalnya mungkin lebih besar ya Pak ya. Nah, setahun 8 jadi kali kalau ya, rumpun kan? awalnya lebih 20, besar, kita buat 160, perlakuan kali seperti yang 7.000. dilakukan Pak Rahman, hasilnya begitu. Nah, jadi kalau di sini nanti bapak-bapak ngelihat bahwa pisangnya begini, memang fokusnya nih benih. Benih rusak-rusak memang Pak. Memang dirusak-rusak gitu ya. Jadi budidaya di sana Pak. Di sana kok banyak panjang-panjang. Itu. Budidayanya di sana ya. Ya. Karena ini kebun induk pertama yang dibuat blok pondasi sama kawan-kawan BPSB. Kami dulu ke sini waktu debat-debatnya kita waktu PLT Pak Dadang. Pak Dadangnya sendiri langsung ke sini Pak Dadang, Pak Depis, Pak Eri itu. Itu masih sawitnya masih kecil, makanya saya bilang tebang itu Pak cabut. Sayang nggak tahu. Jadi sama Pak Nawir ini kami Pak sering berdebat dengan beliau, tapi perdebatan ilmiah ya Pak. Ya. Hitung-hitungan kalkulasi itu beliau kuat. Jadi kalau dirasa rugi nggak ngikutin. Tapi waktu itu kami paksa gitu. Ibunya itu kami curi, pisau pedangnya itu kami tebangi. Lalu kami tinggalkan. Maaf Pak Nawir, kami tebangi di bawah. Tapi sama ibunya alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, udah akur Pak. Udah akur. Nah, jadi sini 6 hektar. Iya, salib dia bisa.
Aku ngambil bibit di sini tahun 2017 lah, bibitan padi gunung. Ada dulu anak umur rumahnya di Rantok Gunung. Bantu kami ngasih bibit di Pampang, kebun dari di Pampang. Padi sawah lah. Karena dulu kan dari padi gunung ini. Karakterisasi ada 6 bibit bisa ngomong. Jadi 6 bibit itu punya makna yang berbeda. Jadi nanti suatu saat ada pemalas TV ya? Oh, jangan-jangan yang program dokter mengabdi ya, Pak ya? Bukan ya? Saya mau perlihatkan cara Pak Rudarmono kami kemarin waktu Silakan mau nambah satu jangan bilang kan langsung panjat ganti terus lingkungan produknya enggak ada jadi jarak 5 meter. Ibu. Akan Kak. Pak, G. Nah ini pemilik wilayah. Pemilik wilayah. Silakan Pak. Ya, amankan dulu Pak. Langsung diminum dulu Pak. Yang bukan nasi. Iya. Nah, ini Pak Kadis. Mana Pak Rahman? Nah, Ini budidayanya Pak. Kenapa? Kan kira lawak. Ada Ada sampahnya Pak. Ini. Itu. Sanggar Belanda, pisang hijau, sanggar pekeh. Iya. Ini airnya. ini sih Pak. Hari ini kan ada Bu. Gulanya. Ji. Agar romantis ada gulanya. Gulanya ini. Pisang hijau. Mana Gulanya. Iya. Baru masukkan ini. pisang hijau. Ya. Itu apa itu Kak? Pisau. Kegonci kur. Ini barongko Pak. Oh, barongko. Iya, merah. Barongko. Silakan Bu. Ini sendoknya berongko. Oh iya. Ini sambal kita. Hari yang bikin tadi malam, ring aja. Siapa tahu ya? Pisang sanggar juga cuma masak. Sanggar pepek. Sama ini Bu. Cuma yang mengkal. Bukan manis. Itu yang mengkal. Yang umpama itu lasak. Yang bawah itu masih yang bawahnya itu 3 ke bawah 4. Nah, itu kenapa banyak petani yang nggak mau. Itu yang kemarin waktu di kantor saya bilang, kita nggak usah bicara ekspor sebetulnya. Lokal kita aja kurang. Lokal kita aja kurang. Kira-kira Pak kalau pian tadi itu masalah harga Pak antara ekspor dengan lokal itu selisihnya berapa persen itu Pak? Hasil jualnya. Dolar gini Pak, ini kita bicaranya rupiah. Kalau dolar, kalau selisihnya kurang lebih 4.000 Pak. Sesisir. Selisihnya 4.000, 4 sampai 5.000, 4 sampai 5.000. Cuma petani ini kan harus satu yang tadi disebutkan tadi, dia harus laku sampai sisir kesekian -1. Satu pertama. Artinya kan berbicara daripada kita mengharap yang di sana, toh harga yang di sini juga sudah menguntungkan, mending lokal. Nah, yang kedua, ekspor itu kalau tidak memenuhi kuota rugi Pak. Dan ada satu resiko. Kita ini selama ini ekspor itu tercatatnya Surabaya Pak. Oh, enggak Kutim itu ya. Jangankan Kutim, tercatat di Kaltim pun enggak Pak. Karena Apa yang kita omongkan kemarin tuh lebih
mengena langsung kalau di lapangan ini. Jadi saya berpikir bahwa ini kami akan memotokopi istilahnya nanti untuk ke Samarinda. Jadi kami bawa petaninya, kemudian penyuluhnya, kemudian orang-orang dinas, yang lain-lainnya juga, pendukung lainnya juga. Nah ini juga kami dapat juga masukan bahwa di kelompok tani ini nanti arahnya nanti ke mandiri. Maksudnya mandiri itu nggak tergantung lagi sama pemerintah. Nah itulah nanti kami juga akan terapkan juga nanti untuk kelompok tani di Samarinda. Nah begitu juga Pak, kemarin itu saya juga dapat merekam perlunya ada ketegasan dari pihak pemerintah kalau di kelompok tani itu harus ada disiplin berdasarkan aturan yang ada. Kalau misalnya melanggar ya mau nggak mau harus kita tegakkan. Misi Bu ya. Nah itu juga nanti akan kita coba di Samarinda. Selama ini di Samarinda itu sering kita bantu Pak. Maaf Bu ya. Apa diajukan proposal apa soal kita kabulkan semua. Kita kabulkan. Ternyata banyak juga yang nggak berhasil. Ya maka itu kami selalu belajar. Kalau yang misalnya jauh dimanapun kalau itu bagus kami akan datang. Alhamdulillah hari ini kami bisa datang ke sini. Makan waktu yang terlalu lama, kurang lebih 8 jam lebih itu kami kalau dalam perjalanan. Ya. Terlalu capek rasanya Pak. Tapi dengan didapatnya ilmu ini ya kecapean itu terbayar semua. Asep, video Asep. Ayo, Pak Petani ikut sini. Ya. Ada 50 sak. 1, 2, 3. Mana macam Budi? Ada gitu itu. Enggak usah, aku tukar foto. Ayo ibu-ibunya, ayo. Di depan aja Ibu. Di depan enggak apa-apa. Ya. Kita foto sini dulu kan. Udah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sekalian kan ada yang lihat kan? Tongkolnya nih. Apa itu? Ya, silakan. Ayo Pak. Impian dulu Pak. Tinggalnya bosku juga. Aja alatnya itu. Nambal seorang. Ada alatnya. Ada alatnya. Kan bisa. Kan susah itu. Apa ini yang belah? Dijual ada dijual. Mantap ya.